Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang dan selamat bergabung di Komsel Online bersama kami di GKRI Jemaat Hidup Ambon. Sebelumnya saya akan mengarahkan Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti arahan Komsel Online dengan benar. Yang pertama, siapkan diri. Dalam hal ini mempersiapkan seluruh anggota keluarga Anda untuk mengikuti sebelum ibadah dimulai. Kemudian, pastikan Alkitab, buku catatan, dan pena sudah ada di tangan Anda. Yang kedua, siapkan hati. Dalam hal ini bergairah dan antusias untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk menikmati hadirat Tuhan dan cinta akan Tuhan. Ikuti setiap sesi yang sedang berlangsung, selayaknya kita sedang mengikuti komsel. Yang ketiga, siapkan pikiran. Dalam hal ini, fokus untuk Tuhan dalam setiap sesi ibadah, selayaknya Anda sedang duduk mengikuti komsel. Ingat, jangan menyibukkan diri dengan urusan kerumah tanggaan, pekerjaan, dan lain-lain. Fokus dari awal sampai akhir ibadah. Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah, bahkan juga yang ada di tempat ini. Selamat datang dan selamat bergabung lagi bersama dengan kami di Komsel Online. Puji Tuhan, saya percaya hari ini kita bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau agungkan Dia. Di rumah, bahkan juga di tempat ini kita mau memuji Tuhan, amin. Saya percaya di rumah tidak ada yang diam. Kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau bertepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Haleluya. Biarlah semua kita memuji-muji Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus yang di rumah. Kita bertepuk tangan sama-sama. Kita nyanyikan pujian ini kepada Dia. Haleluya, Sang Pencipta. Bangkit. Bangkit serukan nama Yesus. Dengan penuh sukacita buat Tuhan Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya.
siapkan hati kita buat Tuhan Yesus yang di rumah, bahkan juga di tempat ini yang lagi sementara menyaksikan Komsel online. Kita mau menyembah Bapa. Kita sudah memuji Tuhan, saatnya tibanya kita mau memuji Tuhan, menyembah Bapa pada saat ini. Kita mau naikkan syukur kita buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan suara kita buat Tuhan. Kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hebat. Dia Allah yang dahsyat atas kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Semua kita yang ada di rumah, kita wajib untuk menyembah Dia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan berbicara buat kita malam ini, biarkan Tuhan menyentuh hati kita lewat penyembahan kita. Shiralabase, glory hosana bagi-Mu Bapa. Selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kami menyembah-Mu, meninggikan-Mu, hosana bagi-Mu. Semua kita yang ada di rumah di tempat ini, kita mau memuji Dia, memuja Dia. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus kami puja, yes Tuhan, kami sembah sebagai Raja. Mau berdiri di tengah kami, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Amin Tuhan. Sembah
Puji Tuhan, Shalom, saudara-saudara kekasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam pertemuan pengajaran firman Tuhan di malam hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami semua, supaya apa yang disampaikan bisa kami tangkap dan bisa kami pahami. Dan Tuhan berikan kami kekuatan untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kami setiap hari. Dan kami percaya dalam situasi apapun kami tetap akan bersukacita. Tuntun hamba-Mu dengan hikmat-Mu untuk menyampaikannya dan mengajarkannya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, pengajaran firman Tuhan di malam hari ini terambil dari Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, judul pengajaran firman Tuhan di malam hari ini adalah bersukacita di tengah kesulitan. Saudara, kitab Filipi adalah sebuah kitab yang sifatnya pribadi. Dikatakan pribadi karena kitab ini berbicara banyak tentang pribadi daripada Rasul Paulus itu sendiri, sang penulis kitab itu. Kitab ini juga merupakan sebuah surat yang isinya pribadi, karena berhubungan dengan banyak sekali masalah yang kita semua alami dalam kehidupan sehari-hari kita. Kebanyakan tulisan dalam kitab ini bersifat sangat positif dan sangat optimis. Perhatikan saja kata-kata positif dan kata-kata optimis yang bisa kita temukan di beberapa bagian dari kitab ini. Misalnya, di situ ada tertulis kata sukacita, ada tertulis bersukacitalah, atau ada tertulis bergembiralah. Ada kurang lebih 17 kali kata-kata ini diulang-ulang dalam beberapa bagian yang berbeda di dalam kitab ini. Saudara-saudara, ada orang-orang yang sekalipun kondisi di sekitar mereka normal-normal saja atau biasa-biasa saja, tetapi mereka selalu bersungut-sungut dan berperasaan negatif dan pesimis terhadap hal-hal yang terjadi di sekeliling mereka. Pertanyaan saya adalah, dalam konteks atau dalam kondisi yang tidak normal seperti belakangan ini, kira-kira apa jadinya dengan orang-orang seperti begini? Saudara, saya ingin tegaskan kepada saudara bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Jadi harus dinikmati apapun kondisinya. Nah saudara, kebanyakan orang tidak menikmati hidup mereka, tetapi mereka hanya sekedar menjalani hidup mereka saja. Seperti yang saya katakan tadi, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Jadi harus dinikmati. Saya ingin katakan bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar antara orang yang menikmati hidup dan orang yang hanya sekedar menjalani hidup. Orang yang benar-benar menikmati hidup akan merasakan kebahagiaan dan kepuasan apapun kondisinya. Sedangkan orang yang hanya sekedar menjalani hidup akan merasa hidup ini terasa hampa, hambar, berat, dan membosankan. Yang hidup dalam kondisi normal saja sudah merasa negatif dan pesimis seperti begini. Apalagi kondisi hidup yang sedang tidak normal seperti sekarang ini. Pasti mereka-mereka ini lebih menderita lagi. Saudara, hal ini terjadi karena mereka memiliki persepsi yang salah tentang hidup. Mereka berpikir bahwa supaya bisa bahagia, supaya bisa bersukacita, maka hidup ini haruslah sempurna. Atau jika saya bisa mengubah situasi di sekeliling saya,
maka hidup saya pasti akan menjadi benar-benar bahagia. Atau jika saya bisa menghindar dari semua masalah saya, maka hidup saya akan benar-benar bahagia. Nah saudara, saya sudah seringkali sampaikan kepada saudara bahwa tidak ada hidup yang bebas dari masalah dan persoalan. Betul? Coba saja saudara tanya orang-orang kaya, orang-orang yang sudah sukses, orang-orang yang punya kedudukan. Mereka pasti akan berkata bahwa masalah mereka banyak sekali. Saudara perhatikan, bahkan orang yang sudah sukses, sudah berhasil, sudah memiliki banyak duit, tetap saja mereka punya masalah. Bahkan masalah mereka lebih banyak daripada orang-orang lain. Sekali lagi saya ingin katakan kepada saudara-saudara, tidak ada hidup yang tidak ada masalah. Jadi jika Anda ingin belajar untuk hidup bahagia dan benar-benar menikmati hidup ini, tidak ada jalan lain selain Anda harus belajar untuk bersuka cita di tengah-tengah situasi hidup sehari-hari yang penuh dengan masalah dan persoalan. Mungkin saudara bertanya, bagaimana mungkin saya bisa merasa bahagia di tengah-tengah situasi di sekeliling saya yang penuh dengan masalah? Nah, saudara perhatikan baik-baik. Konteks atau latar belakang dari pembacaan firman Tuhan tadi adalah Rasul Paulus dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, sementara berada dalam kondisi yang amat sangat tidak menyenangkan. Ia dipenjara selama 2 tahun di Kaisarea karena fitnahan-fitnahan keji dari orang-orang yang merasa tidak senang dengan pelayanannya. Dan singkat cerita saudara-saudara, ia dibawa dengan kapal ke Roma untuk melakukan pembelaan di hadapan Kaisar Nero. Di tengah perjalanan, kapal yang ia tumpangi karam dan terdampar di sebuah pulau. Ketika sudah diselamatkan oleh penduduk setempat, dan ketika Paulus sedang menghangatkan badannya di pinggir api unggun, tiba-tiba seekor ular berbisa memangutnya. Penduduk setempat yang melihat peristiwa itu berkata, pasti orang ini adalah orang jahat. Bayangkan saja, dia baru saja mengalami musibah. Kapalnya baru saja karam. Sesudah ia diselamatkan, ternyata dipagut ular berbisa pula. Jadi orang ini pasti orang jahat. Itu anggapan orang secara umum pada waktu itu. Saudara, penduduk setempat yang melihat ular berbisa memagut tangan Rasul Paulus menanti-nanti karena mereka tahu sebentar lagi Rasul Paulus pasti akan mati. Tetapi Rasul Paulus tidak mati, dan bahkan setelah itu penduduk setempat menganggap Rasul Paulus sebagai salah satu daripada para dewa. Saya ingin tegaskan kepada saudara, tidak mudah bagi seorang anak Tuhan mati secara sia-sia. Hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Jadi pertanyaan saya buat saudara semua, kalau saudara anak Tuhan, mengapa saudara takut mati? Nah saudara-saudara, selama musim dingin, mereka tinggal di pulau tempat mereka terdampar. Setelah musim dingin berlalu, mereka melanjutkan pelayaran mereka menuju Roma. Tiba di Roma, Paulus dimasukkan ke dalam penjara selama 2 tahun sambil menanti keputusan pengadilan. Dan selama 2 tahun di dalam penjara itu, Rasul Paulus dirantai selama 24 jam sehari tanpa ada waktu privasi sedikit pun. Dan setiap 4 jam ada penjaga baru yang secara bergantian datang menjaganya. Namun demikian, dalam situasi yang sangat tidak enak tersebut, Paulus berkata di dalam Filipi pasal 1 ayat 18. Saya ingin membacakan ayat ini dengan menggunakan terjemahan King James Version. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 18, Paulus berkata demikian, I rejoice and I will continue to rejoice. Artinya, aku bersukacita dan aku akan terus bersukacita. Saudara, dengarkan saya baik-baik. Bersukacita dalam situasi yang sulit adalah keputusan yang kita buat. Dan kuasa untuk membuat keputusan itu
ada di dalam tangan kita. Artinya, jika dalam kondisi yang sulit dan ekstrim seperti sekarang ini, lalu saudara merasa bersusah hati, tiap hari murung memikirkan bencana ini, maka mohon maaf jika saya mau katakan itu adalah keputusan yang saudara buat. Artinya saudara memutuskan untuk bersusah hati. Nah, sekarang saudara perhatikan saya baik-baik. Apa rahasianya sampai dalam kondisi yang amat sangat tidak enak tersebut, dalam kondisi yang penuh dengan masalah yang datang bertubi-tubi tersebut, Rasul Paulus masih sempat bersukacita, bergembira, dan merasa bahagia? Bagaimana mungkin ia masih tetap bisa berpikir positif dan merasa optimis di dalam penjara yang kondisinya seperti itu? Bagaimana mungkin ia masih bisa menang atas kesulitan-kesulitan yang datang silih berganti dan masih tetap bisa merasa bahagia di tengah-tengah masalah yang begitu banyak? Nah, saudara, hari ini kita akan belajar satu hal penting untuk hidup bahagia dan bersukacita di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman. Dan satu hal tersebut adalah, perhatikan baik-baik saudara, memiliki perspektif atau sudut pandang yang benar. Saudara, setiap kita punya masalah. Amin, saudara. Makanya saudara sekarang perhatikan baik-baik. Masalah yang saudara hadapi tidaklah sepenting bagaimana saudara memandang masalah tersebut. Maksud saya adalah bagaimana saudara memandang masalah yang saudara hadapi itu jauh lebih penting daripada masalah itu sendiri. Perspektif atau sudut pandang saudara terhadap masalah yang saudara hadapi akan membuat masalah yang saudara hadapi jadi berbeda. Saudara perhatikan baik-baik apa kata Rasul Paulus di ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini telah menyebabkan kemajuan Injil. Ayat 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Rasul Paulus tidak berkata bahwa aku ini dipenjara karena si A, karena si B, atau karena si C. Dia dapat masalah, dapat musibah, tetapi ia melihat masalah dan musibah itu dari perspektif, dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda dengan kebanyakan orang lain. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada persoalan, sekalipun dia berkata aku ada di dalam penjara, justru dalam situasi sulit ini, kata Rasul Paulus, aku melihat keuntungan-keuntungan. Sampai di sini saya jadi heran saudara-saudara dan bertanya-tanya di dalam hati. Kok dapat masalah yang bertubi-tubi, malah melihatnya sebagai sebuah keuntungan? Pertanyaannya, apa keuntungannya? Saudara perhatikan baik-baik. Keuntungan pertama yang Rasul Paulus melihat daripada situasi yang datang menimpanya, yaitu terjadi kemajuan dalam pemberitaan Injil. Di ayat 12 dia berkata begini, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Saudara, Rasul Paulus memanfaatkan waktu luangnya di dalam penjara untuk memberitakan Injil kepada tentara yang secara bergantian menjaganya. Di dalam penjara, Kaisar Nero memerintahkan pasukan khusus untuk menjaga Rasul Paulus, dan pasukan khusus ini namanya penjaga Praetorium. Penjaga Praetorium adalah pasukan khusus kerajaan Romawi. Mereka dibayar sangat mahal oleh kerajaan. Masa dinas mereka cuma 12 tahun. Setelah 12 tahun masa dinas mereka berakhir, mereka akan diangkat menjadi pemimpin-pemimpin di dalam kerajaan Romawi. Jadi, pasukan yang menjaga Rasul Paulus
adalah calon pemimpin masa depan kerajaan Romawi. Setiap hari Rasul Paulus dijaga oleh pasukan ini dengan menggunakan 4 shift, 4 jam per shift. Jadi satu hari ada 6 shift. Artinya setiap hari minimal ada 6 orang berbeda yang menjaga Rasul Paulus. Jadi dalam jangka waktu penahanan Paulus di Roma yang 2 tahun itu, Paulus sudah bersaksi dan bercerita tentang Yesus kepada minimal 4.380 orang calon pemimpin masa depan kerajaan Romawi. Mereka ini memiliki akses langsung dengan keluarga kaisar. Dan tahukah saudara, mereka yang sudah jadi Kristen karena kesaksian Paulus, mereka sempat memberitakan Injil juga kepada keluarga Kaisar Nero. Dan sejarah membuktikan bahwa Kaisar Nero membunuh istrinya, ibunya, dan anak-anaknya karena mereka menjadi orang yang percaya Yesus. Mereka jadi Kristen sebagai dampak tidak langsung dari kesaksian Paulus kepada penjaga pretorium. Jadi saudara, sekalipun dirantai, sekalipun ada masalah, sekalipun ada musibah, sekalipun keadaannya sangat ekstrim, Rasul Paulus tetap melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang hamba Tuhan tanpa bersungut-sungut. Malah ia berhasil membawa Injil masuk sampai ke dalam keluarga Kaisar Nero melalui penjaga pretorium. Ia melihat penjaga pretorium bukan sebagai sesuatu yang menyakitkan, tetapi sebagai sebuah kesempatan bagi dia untuk mencapai tujuannya. Saudara-saudara, waktu luang Rasul Paulus di dalam penjara dimanfaatkan untuk memberitakan Injil, dan hasilnya banyak penjaga pretorium yang percaya Yesus dan menjadi Kristen. Nah, saudara-saudara, pandemik yang sudah berlangsung selama beberapa pekan ini membuat kebanyakan orang harus ada di rumah dan memiliki waktu luang yang sangat banyak. Pertanyaan saya buat saudara semua adalah, dalam waktu luang saudara di rumah yang begitu banyak, hal positif apa yang saudara lakukan? Apakah saudara hanya duduk merenungkan kondisi ini yang akhirnya membuat saudara menjadi tambah stres dan tertekan? Ataukah saudara mengisi waktu luang saudara dengan membaca berita tentang virus corona? Berapa yang sudah terpapar? Berapa yang dalam pengawasan? Dan berapa yang sudah meninggal? Ataukah saudara mengisi waktu luang saudara dengan melakukan hal-hal yang berguna bagi keluarga saudara maupun berguna bagi orang lain? Pertanyaan saya buat saudara yang setiap hari sibuk membaca berita tentang virus corona ini, apakah setelah membaca berita-berita tentang virus corona ini, hati saudara bertambah bersukacita ataukah bertambah takut dan cemas? Jika bertambah sukacita, ya saya sarankan silakan dibaca terus saja. Tetapi jika bertambah takut dan cemas, pertanyaan saya buat saudara adalah, mengapa saudara melakukan sesuatu yang akhirnya menyebabkan saudara merasa takut dan cemas, stres dan tertekan? Yang membuat saya heran adalah, kok saudara mau melakukan sesuatu yang merugikan diri saudara sendiri? Saudara-saudara, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saran saya, daripada waktu luang saudara di rumah diisi dengan membaca postingan-postingan, berita-berita yang akhirnya membuat saudara menjadi takut dan cemas, stres dan tertekan, kan jauh lebih baik saudara mencari ide-ide kreatif untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif dan berguna bagi rumah tangga saudara sendiri maupun bagi orang lain. Rasul Paulus berkata, apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Dalam kondisi yang paling tidak enak sekalipun, Rasul Paulus tetap berpikir positif dan berbicara positif. Ia berkata, justru karena aku dipenjaralah, maka pemberitaan Injil mengalami kemajuan. Rasul Paulus melihat hal yang terbaik di tengah-tengah hal yang terburuk.
Rasul Paulus melihat kesempatan di tengah-tengah kesulitan. Itulah cara berpikir orang beriman, positif dan optimis. Dan itulah pikiran Kristus. Keuntungan kedua, saudara-saudara, karena waktu luang Rasul Paulus di dalam penjara cukup banyak, maka waktu itu diisi dengan menulis surat-surat penggembalaan kepada jemaat-jemaat yang pernah dia bangun, yang ada tersebar di beberapa kota. Dan tahukah saudara, sebagian besar kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Baru, yang ada di dalam Alkitab kita ini, itu ditulis dari dalam penjara. Di tengah-tengah waktu luangnya di dalam penjara, Rasul Paulus melakukan hal-hal yang berguna bagi orang lain. Bukan saja berguna bagi orang percaya di masa itu, tetapi masih berguna bagi orang percaya di abad ini. Keuntungan yang ketiga, orang lain diberkati melalui pemenjaraan Rasul Paulus. Di dalam ayat 14, Rasul Paulus berkata, "Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut." Nah saudara, sekalipun Rasul Paulus dirantai, sekalipun ia dipenjara, sekalipun ia berada dalam kondisi yang amat sangat tidak nyaman, sekalipun ia ada dalam masalah, sekalipun ia dapat musibah, Rasul Paulus tetap melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang hamba Tuhan tanpa bersungut-sungut. Sebab Rasul Paulus berpikir, bersungut-sungut pun tidak akan mengubah situasi, dan bahkan bersungut-sungut akan memperburuk kondisi kesehatannya. Bahkan di dalam ayat 14, Rasul Paulus dengan bersemangat berkata, "Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut." Saudara, sikap Rasul Paulus yang positif dan optimis terhadap masalah yang dihadapinya, bahkan sampai membuat orang percaya lain jadi terinspirasi dan menjadi lebih berani memberitakan Injil. Nah, sekarang saudara perhatikan baik-baik. Semangat yang ada pada diri kita itu bisa menular. Semangat yang saudara miliki itu bisa menular kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Semangat itu bisa menular seperti api yang liar. Semangat Rasul Paulus membuat orang lain jadi bersemangat. Keberanian Rasul Paulus membuat orang lain jadi berani. Sebaliknya, semangat yang patah juga bisa menular. Karena itu saran saya adalah, jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang patah semangat. Jangan kumpul-kumpul dengan orang-orang yang tidak bersemangat. Jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang penakut. Nanti saudara jadi ikut-ikutan tidak bersemangat seperti mereka. Nanti saudara jadi ikut-ikutan patah semangat seperti mereka. Dan nanti saudara jadi ikut-ikutan penakut seperti mereka. Sebagaimana semangat bisa menular, patah semangat juga bisa menular, dan sifat penakut juga bisa menular kepada orang lain, dan bahkan bisa sangat membahayakan orang lain. Apa bahayanya? Iman mereka akan runtuh. Kita yang meruntuhkannya, padahal kita terpanggil untuk membangun iman orang lain dan bukan meruntuhkannya. Saudara, dalam kondisi yang serba ekstrim seperti hari-hari ini, apa yang saudara lakukan, sikap yang saudara tunjukkan itu sangat penting bagi orang lain. Jadi entahkah sikap dan perilaku saudara menjadi berkat, menjadi semangat, menjadi motivator bagi orang lain, ataukah sikap dan perilaku saudara justru membuat orang lain jadi tambah patah semangat, jadi tambah down, dan jadi tambah stres. Pilihan ada di tangan saudara dan bukan di tangan situasi di sekitar saudara. Saudara-saudara kekasih Tuhan, saya cuma mau ingatkan saudara bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain dan bukan untuk menjadi kegelisahan bagi orang lain. Iman Kristen kita diuji bukan pada waktu segala sesuatu di sekitar kita sedang berjalan secara normal,
Tetapi ketika segala sesuatu di sekitar kita sedang berjalan tidak normal, dalam situasi yang tidak normal seperti begini, akan kelihatan dengan jelas siapa yang beriman dengan sungguh-sungguh dan siapa yang sekedar hanya beriman. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mau tahu perspektif seperti apa yang saudara harus pegang di dalam hidup saudara sebagai orang percaya, maka jawabannya ada di Roma pasal 8 ayat 28. Bunyinya demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, pelajaran penting yang harus kita ingat di malam hari ini adalah ada maksud Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Bahkan dalam setiap musibah yang terjadi sekalipun, Allah mampu mengubahnya menjadi kebaikan bagi kita. Saya kasih jaminan saudara-saudara, kalau perspektif seperti ini ada dalam pikiran saudara, maka saudara sedang dalam perjalanan menuju ke kehidupan yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan dan kepuasan. Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, Allah memiliki tujuan tertentu di balik setiap masalah, persoalan, dan pergumulan yang saudara hadapi. Oleh sebab itu kita harus hidup dengan sudut pandang yang seperti ini. Saya berikan contoh saudara-saudara, setelah serangan teroris terhadap menara kembar World Trade Center di Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu, yang menewaskan ribuan orang yang bekerja di bangunan itu, sebuah perusahaan mengundang beberapa karyawannya yang selamat dari peristiwa tersebut. Pada pertemuan tersebut, semua orang menceritakan bagaimana sampai mereka bisa selamat dari peristiwa tersebut. Saudara, singkat cerita saja, dari kesaksian-kesaksian mereka, ternyata di hari naas itu mereka luput dari serangan itu karena dalam perjalanan ke kantor di WTC mereka mendapat musibah, dan musibahnya macam-macam. Musibahnya beda-beda untuk tiap orang. Tapi justru musibah itulah yang membuat mereka terlambat datang ke kantor mereka di WTC, dan justru keterlambatan mereka menyelamatkan mereka dari serangan teroris di hari itu. Kesimpulannya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara, mungkin saudara bertanya, apakah Allah juga turut bekerja dalam situasi belakangan ini untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya? Jawaban saya adalah sudah tentu. Mengapa saya begitu yakin? Karena saudara ada dalam rencananya, dan rencana Allah tidak akan pernah bisa gagal. Tidak ada satu hal pun di muka bumi ini yang bisa menggagalkan rencana Allah atas hidup saudara, termasuk virus corona sekalipun. Saya ulangi sekali lagi saudara-saudara, jika saudara hidup dalam rencana Allah, maka rencana Allah atas hidup saudara harus jalan, dan tidak ada satu hal apapun di muka bumi ini yang bisa menggagalkan rencana Allah atas hidup saudara. Amin saudara-saudara, dan semua kita yang percaya sama-sama dengan saya kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semua, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini, dan Tuhan tolong kami semua supaya dalam situasi seperti apapun, kondisinya seperti apapun, kami tetap memiliki perspektif yang berbeda dengan perspektif orang lain. Kami melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, dan kami percaya masalah yang kami hadapi, musibah yang kami hadapi, jika dipandang dari perspektif Allah, maka akan kelihatan berbeda sama sekali. Dan kami bisa melewatinya dengan baik dan keluar sebagai pemenang. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa, dan semua yang percaya sama-sama dengan saya kita katakan
Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Puji Tuhan, saya percaya bahwa semua kita diberkati dengan firman Tuhan di malam hari ini. Amin. Saatnya kita akan berikan persembahan syukur di malam hari ini. Sebelum kita berikan persembahan syukur, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam timbanganmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Puji nama Tuhan. Seperti biasa, persembahan Bapak Ibu akan dikumpulkan ke PKS masing-masing, atau dapat diantar langsung ke gereja, atau dapat ditransfer ke rekening gereja yang tertera di bawah ini. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita angkat persembahan kita, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk kesempatan lagi bagi kami untuk memberikan persembahan syukur di malam hari ini. Bapak, kami berdoa, sucikan setiap persembahan di tangan-tangan kami Tuhan, supaya ketika kami memberi persembahan ini layak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Ketika kami memberi, berkati pekerjaan kami, rumah tangga kami, pendidikan kami, semua usaha dan bisnis kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, dikembalikan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur, kami siap untuk memberi di malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sambil persembahan dijalankan, sama-sama kita nyanyikan pujian ini, Bawa Serta Dengan Alam. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bawa serta dengan alam, kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan alam, kita hadapi semua musuh. Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah komsel kita di malam hari ini, dan sebelum kita menerima berkat, mari kita berdoa, serahkan bangsa dan negara kami ini, khususnya kota kita ini, ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan, secara khusus kota kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, ya Aba, ya Bapa, supaya damai sejahtera-Mu turun ke atas bangsa dan negara kami ini, dan ke atas kota kami. Jika bangsa dan negara kami ini, jika kota kami sudah berbuat dosa, melanggar perintah-Mu, kami berdoa, ampunilah bangsa dan negara kami, dan ampunilah kota kami, Tuhan. Darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib membasuh bangsa kami dan kota kami bersih di hadapan hadirat Tuhan. Sehingga ketika bangsa kami, kota kami ini bersih di hadapan hadirat Tuhan, maka damai sejahtera-Mu layak berdiam di bangsa ini dan di kota ini, Aba ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, menolak mengusir segala macam bentuk ketakutan dan kecemasan yang menghinggapi masyarakat di negara ini, teristimewa di kota ini. Kami menolak itu di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, biarlah Bapa menggantikannya dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami, untuk kesejahteraan kota kami ini Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa ini, kesejahteraan kota ini
adalah juga kesejahteraan umatmu yang berdiam di bangsa ini dan yang berdiam di kota ini. Kami berdoa Tuhan supaya pandemi ini cepat berlalu, supaya masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti semula secara normal Tuhan. Damai sejahtera-Mu sekali lagi hamba berdoa turun atas kota kami. Hamba berdoa untuk setiap saudara yang karena pandemi ini harus berdiam di rumah dan tidak memiliki penghasilan. Bapa, hamba percaya Bapa memiliki cara yang khusus untuk memberkati mereka. Berkati mereka dalam situasi sulit ini ya Tuhan. Karena kami percaya anak-anak-Mu tidak pernah kekurangan. Bahkan Mazmur bersaksi, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Sepanjang hidupku aku tidak pernah melihat orang benar meminta-minta roti atau anak cucunya ditinggalkan. Itu sebabnya hamba berdoa, kami percaya ya Aba ya Bapa, bahwa Engkau pasti memperhatikan dan sekaligus memberkati anak-anak. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Engkau saja ya Aba ya Bapa yang layak menerima. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini Bapa, kami berdoa mohon berkat daripada Bapa di surga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan menguasai hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa kami. Sehingga apapun yang terjadi sekeliling kami, persoalan apapun itu, sebesar apapun persoalan itu, kami tidak takut, kami tidak cemas, kami tidak khawatir, kami tidak gelisah. Sebaliknya hati dan pikiran kami penuh dengan damai dan sejahtera Tuhan. Berkati tubuh, roh, dan jiwa kami ya Aba ya Bapa, supaya dalam keadaan apapun kami tetap baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan tetap terpelihara oleh Tuhan. Dan akhirnya kami berdoa secara finansial, Bapa memberkati kami dari 4 penjuru mata angin, sehingga dalam keadaan sulit sekalipun kami tetap bersuka cita, karena kami hidup di dalam kelimpahan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Dan semua kita yang percaya sama-sama dengan saya, kita katakan amin, haleluya. Tuhan berkati saudara-saudara semua.